Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mahasiswa semester 5 reguler A. Kita bertemu dalam perkuliahan konseling lintas budaya. Semangat pagi hari ini, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Ini saya lihat sudah ada 10 mahasiswa yang bergabung dari 17. Saya akan lakukan absen terlebih dahulu. Mbak Lulu ada? Lulu Mariatul Kiptiah. Hadir Bu. Kukuh Anggardani. Tidak ada? Rizky Melasari. Hadir, Bu. Tiara Kusuma Dewi. Tidak ada? Muhammad Khoirud Dai. Dai izin Bu. Oh iya. Kenapa? Katanya lagi OTW di Para, terus nanti mau ada bola gitu. Oke. Pertandingan. Selanjutnya, Air Nur Rohmah. Hadir Bu. Terus Septi Restu Anggraini. Hadir Bu. Ina Ria Sahara. Hadir Bu. Rima Dian Segara. Belum? Tahayun Novela Zahro. Hadir, Bu. Rizky Amalia Putri. Hadir Bu Novin. Iya. Melina Cahya Trisnawati. Belum? Alvina Wima Ramadhani. Hadir Bu. Ya. Nila Dwi Sekarsari. Belum? Toti Kurnia Sandi. Hadir, Bu. Ya. Anissa Bella Kurniawati. Febrian Oki Kusuma. Hadir, Bu. Hadir ya. Terima kasih. Oh, ini Mbak Nila masuk. Ya. Pertemuan kita hari ini sesuai dengan RPS. Kita belajar tentang bias-bias budaya dan konselor peka budaya. Dari materi link YouTube yang sudah Bu Novi share, apakah kalian ada yang sudah bisa menyampaikan apa itu bias? Bias dalam konseling. Siapa yang bisa? Silakan disampaikan. Apa itu bias dalam konseling? Kita bicara tentang bias dalam konseling dan konselor peka budaya ya. Nah, ini kita lihat sekarang. Siapa yang bisa menjawab apa itu bias? Nanti kita bicara tentang bias, contoh-contoh bias ya. Termasuk nanti dalam asinkronus bisa dilihat diskusi yang disampaikan dalam asinkronus ya tentang contoh bias yang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini nanti kita belajar tentang pengertian bias, bias budaya dan konselor peka budaya, dan unsur bias budaya. Mas Oki tahu apa itu bias, Mas? Saya, Bu. Silakan, Mas Toti ini ya tadi ya? Ya. Silakan Mas Bias Toti. itu pembelokan, Bu. Pembelokan. Ya. Seandainya kalau bias budaya sendiri apa, Mas? Bias budaya itu apa? Pembelokan mungkin, Bu. Bias budayanya apa? Nah, ini bias budaya ya.
tidak ada kesepahaman terhadap suatu budaya atau saling memahami budaya lain. Jadi tidak pernah ada kefahaman atau kesepahaman terhadap suatu budaya atau saling memahami budaya lain. Itulah bias. Hal ini terjadi karena satu dengan yang lain memahami budayanya dengan menggunakan pandangannya sendiri-sendiri. Ya, jadi bias bisa dapat diartikan sebagai pembelokan atau tidak ada kesamaan atau tidak ada titik temu dalam suatu masalah. Bias budaya di sini bisa menjadikan kendala, ya. Karena apa? Dalam masyarakat yang berbudaya majemuk, praktek konseling akan dihadapkan pada kendala yang sangat potensial, yaitu terjadinya bias budaya. Bias budaya bergerak dalam rentangan dari mulai yang halus, yang tidak disadari, seperti bersumber dari variabel perbedaan asal daerah masing-masing, status sosial ekonomi, gender, sampai pada bias yang nyata. Ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita pasti berbeda tempat asal kita, status sosial ekonomi juga berbeda. Ketika kita mempunyai pandangan sendiri-sendiri, ya, ketika kita punya pandangan sendiri-sendiri, tidak saling memahami budaya orang lain, berarti yang terjadi apa? Kesalahpahaman. Dan itulah yang disebut dengan bias, karena ada ketidaksamaan atau titik temu dalam suatu masalah. Gitu ya. Nah, contoh-contoh bias budaya sekarang. Seandainya dalam hal ini dalam konseling ya, ketika konselor memperlakukan klien dari keluarga kaya itu lebih baik daripada yang miskin. Konselor dengan penampilan yang orang kaya akan diterima dengan baik oleh seorang konselor. Sedangkan keluarga miskin, konselor menjadi abai. Hati-hati ya, contoh-contoh bias budaya ketika kita sedang melakukan praktek konseling. Yang selanjutnya, konselor lebih memihak gaya hidup kota ketika melayani klien dari desa. Sehingga klien kita yang dari desa itu merasa tidak nyaman dengan gaya hidup kita sebagai seorang konselor. Konselor lebih siap atau nyaman bila melayani klien yang seiman. Sama-sama satu agama, dia lebih nyaman menyampaikan konselingnya, itu hati-hati. Atau mungkin ini, konselor lebih memihak laki-laki daripada wanita. Nah, karena kan kalau wanita lebih emosional atau seperti apa, wah saya senang dengan klien laki-laki aja, dia lebih fleksibel. Nah, seperti itu. Hati-hati ketika hati kita sudah saya merasa nyaman dengan yang seiman, saya merasa nyaman dengan laki-laki, saya lebih nyaman dengan wanita ketika melakukan konseling, hilangkan. Karena itu termasuk contoh bias budaya dalam konseling. Ketika melihat contoh 4 ini, kalian dari salah satu kalian akan menjadi seorang konselor. Bisa nggak untuk tidak terjadi bias seperti contoh ini? Silakan Mbak Alvina. Bagaimana upaya yang akan dilakukan? Supaya tidak terjadi bias di dalam kegiatan konseling, mungkin kalau saya menjadi konselor, saya tentu aja akan memahami mengenai teori-teori daripada konseling lintas budaya itu sendiri. Terus saya akan memahami kalau sebenarnya di dalam konseling itu sebenarnya kita tuh memiliki perbedaan gitu Bu. Jadi setiap klien itu tidak memiliki budaya yang sama dengan kita. Jadi kita harus memahami mereka, terus memahami bahwa tidak selamanya saya dan klien itu memiliki budaya yang sama. Ya, memahami ya, ada pemahaman ya. Akhirnya bersikap profesional ya. Seperti itu. Kita memahami klien dari budaya yang berbeda. Selanjutnya, saya masih contohkan bias budaya ya. Ini dari status sosial ekonomi, klien kaya diperlakukan lebih daripada klien miskin. Terus, asal daerah memihak lebih yang ke hidup kekotaan ya daripada melayani dari desa.
Terus ada ketika gender, lebih siap dengan klien laki-laki daripada perempuan. Dari suku agama juga begitu. Ya. Bahasa sangat potensial terjadi kesalahpahaman antara konselor dan klien. Contoh kata yang sama tetapi maknanya berbeda. Perbedaan makna menjadi krusial ketika memasuki wilayah yang pekat dengan norma. Ya, kita ada di daerah mana, kita bicara apa, dan ketika itu melanggar norma atau tabu pornosaru itu hati-hati. Jadi dalam penggunaan bahasa sebaiknya kita menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia ya. Karena itu artinya bisa sama. Kalau kita menggunakan bahasa Jawa belum tentu di daerah tersebut bisa artinya sama gitu ya. Ya, Bu. Ya. Selanjutnya ada stereotip. Ini yang juga menjadikan sangat-sangat kita akan memihak. Intinya akhirnya biasnya ini kuat juga. Ya, penilaian terhadap seseorang berdasarkan kelompok etnis asalnya. Misal orang Padang itu pelit, orang Cina itu licik, dari Batak kasar, Dayak sadis, Jawa munafik dan lain-lain. Ini adalah stereotip. Ya, stereotip orang Jawa itu munafik. Di depan dia ngomong bagus, di belakang ngomong nggak bagus. Tetapi ini stereotip ini, makanya kita jangan sampai sebagai seorang konselor kita menggunakan itu. Ya, kita merasa, duh, ketemu orang apa ini saya Batak ya, mesti keras nanti ini. Belum tentu, karena itu hanya stereotip ya, belum tentu semuanya. Penilaian terhadap seseorang berdasarkan kelompok etnis asalnya. Gitu ya. Ada juga prasangka, kebencian, kecurigaan, rasa tidak suka yang sifatnya irasional terhadap etnis, ras, agama, atau komunitas tertentu. Contohnya sikap seorang Jawa ya, sebagian orang Jawa terhadap orang Tionghoa. Ingat nggak peristiwa di Jakarta dan Solo saat menjelang reformasi? Sikap sebagian orang Muslim terhadap non-Muslim atau sebaliknya, atau bahkan sesama Muslim sendiri, sentimen keagamaan. Jadi waktu menjelang reformasi itu memang sangat sangat kental sekali prasangka kebencian, kecurigaan yang ada ya di saat itu ya, di peristiwa di Jakarta dan Solo. Selanjutnya contoh budaya tentang rasisme. Nah, ini rasisme. Setiap kebijakan praktik, kepercayaan atau sikap yang diterapkan pada kelompok individu berdasarkan rasnya. Kalau rasisme ya biasanya ras kulit putih bertemu dengan ras kulit hitam, teman kita yang dari tim-tim seperti itu masuk ke sini ya. Nah, itu apa yang terjadi? Kadang-kadang kita akan menyendirikan mereka. Akan membuat apa namanya? Kalau duduk di kelas dia ada di depan sendiri, di belakang sendiri. Nah, itu hati-hati. Jadi di sini kita harus peka ya terhadap budaya kita ya. Jangan sampai tidak ya. Maksudnya peka begini bagaimana? Konselor harus peka budaya. Karena dalam pelayanan konseling itu jangan sampai diberatkan oleh budaya klien sendiri yang akhirnya ya semuanya menjadi lebih ke berpihak pada diri sendiri ya. Ya, seperti itu. Selanjutnya saya minta coba tadi sudah Mbak Alvina, kalau Mbak Novela, coba Mbak Novela bagaimana untuk menjadi konselor peka budaya, Mbak? Siapa yang bisa? Saya mungkin sedikit, Bu. Ya, silakan Mas Oki. Untuk menjadi konselor budaya kita harus memahami beberapa budaya dulu. Jadi biar kita jika ada masukan dari orang lain yang berbeda budaya, kita seenggaknya memahami sedikit tentang budaya tersebut. Terus jika kita sudah memahami, kita bisa memberi masukan yang baik seperti apa, Bu, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Oki. Memang kalau kita bisa menjadi konselor peka budaya, paling tidak ini ya,
ciri-cirinya ya yang kita bisa lihat ya.